Kerja dari jam 7 sampai jam 8, nyampe rumah jam berapa? Gak apa-apa, namanya juga kerja resiko. Ketawa karir ya. Gitu ibu-ibu ya, pokoknya karena zaman sekarang ini gak viral, sanksi sosial terbaik itu ya viral gitu. Nah jadi jujur aku tuh kalau udah ngomong itu 7 terpidana itu tuh kayak hilang gitu loh tenagaku. Nggak tahu kayak nggak terima aja sama hasilnya. Gimana sih maksudnya kayak aduh, mulut ini tuh hampir jahat gitu loh. Kayak ini MA-nya dibayar ya, ini MA-nya gimana sih, nggak ada rasa, nggak punya perasaan ya, atau nggak punya pikiran ya, atau tapi gimana lah ya, namanya negara ini negara hukum ya. Jadi 2 hari koma, astaga. Iya. Itu dong aku bunda-bunda tolong DM ke aku di Instagram ataupun di TikTok, terserah, nggak apa-apa. Nama bapak yang orang tua terpidana yang hari ini masih koma itu, kalau ada fotonya boleh kirim ke aku, nanti aku minta izin untuk diposting juga fotonya supaya kita sama-sama ngebantu lagi untuk ngeviralin lagi nih kasus. Karena jujur di TV One belum ada permintaan untuk live tentang kasus Vina, walaupun memang kemarin itu tuh yang waktu keputusan MA dibatalkan itu TV One udah bantu bus Pak Sanos. Oh iya. Tapi jujur aku tuh kalau udah ngomongin 7 terpidana, apalagi 7 terpidana itu tuh otomatis ke keluarga dan orang tua. Makanya konten aku sebelumnya itu tuh aku bilang bagian mana nasib keluarga orang tua 7 terpidana ini. Karena memang aduh gila, sampai habis-habisan, rumahnya habis, harta bendanya udah habis tapi masih ngutang, anggota keluarganya belum bebas. Ini sekarang almarhum Ibu Sairo sudah meninggal dunia. Ini namanya itu dibunuh pelan-pelan, tau nggak? Dibunuh perlahan. Gila sih, ini hukum kita itu sama aja kayak hukum harusnya hukum itu untuk mentertibkan ya, tapi hukum sekarang malah membunuh masyarakat kecil secara perlahan sih. Lebih bagus dibunuh, ditusuk langsung biar mati gitu loh, jadi nggak sempat ngerasain tersiksa gitu kan. Ini berapa tahun itu si Sudirman udah di penjara? 8 tahun ya mereka udah di penjara. 8 tahun mereka di penjara, 8 tahun orang tua keluarganya tidak bertemu, 8 tahun juga harta benda mereka dikorup dalam artian dihabisin gitu loh. Ya kan, dan 8 tahun juga ya semua keluarga mereka itu tuh mau otak, pikiran, mau perasaan, mau nafsu makan, semuanya digonjang-ganjing. Gila ya. Ini namanya drill pembunuhan berantai secara perlahan. Gila sih ini. Mana Ibu Widya, mana? Ibu Widya siapa? Ibu Widya, coba cara naikin Ibu Widya, mana orangnya? Mana Ibu Widya, izin Ibu, ketelan. Ibu Widya yang mana? Ibu Widya, mana Ibu Widya? Ini aku lagi nyari-nyari nama TikToknya apa. Widya. Cara ngecarinya gimana? Ada yang jalan kaki dari Jepara mau ke Jepara menuntut keadilan. Jalan kaki dari Jepara mau ke Jepara, berarti satu kota dong masih. Maksudnya ini dari Jepara ke Jakarta atau gimana? Nyai Raga Gunting. Oh, namanya Nyai Raga Gunting. Nyai Raga Gunting. Coba aku cari ya.
Cara nyarinya gimana? Nyai Raga Gunting. Ini gimana sih cara ngenaikin orang live? Nyai mana Nyai? Nyai coba Nyai. Boleh minta request nggak Nyai? Mama, bunda-bunda Pak Prabowo itu posisinya sekarang lagi ada di Mesir. Kedua, mau ketemu seorang presiden dan juga wakil presiden itu ada protokolnya, tidak bisa sembarangan ketemu. Ketiga, kita boleh kesal, kita boleh nggak terima, kita boleh ini, tapi kita juga jangan sampai mikirin ke sini karena pertama, jalan dari Jepara sampai ke Jakarta, tapi kalau hasilnya nihil, itu percuma. Makanya aku sudah bilang dari awal ya, teman-teman relawan 7 terpidana ya, coba lakukan komunikasi dulu. Dengan siapa? Dengan Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Lakukan. Jadi supaya dapat arahannya itu jelas. Kenapa ke Kang Deddy? Kang Deddy ini kan juga istilahnya punya relasi dengan baik dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dan Kang Deddy ini juga sudah membantu untuk mempublikasikan terkait dengan penolakan keputusan MA dari Kang Deddy, ya kan? Nah, terus ini itu udah direspon oleh Gerindra, oleh Instagramnya Gerindra. Cuman yang aku ada sayangkan dari akun Gerindra ini adalah kenapa tiba-tiba akun Gerindra ini sepi senyap, ya kan? Aku tuh suka juga ngeliatin isi komen-komennya Gerindra. Jadi komen-komen yang gak jelas pun direspon oleh adminnya Gerindra. Tapi ini udah jelas-jelas ini komen bersangkutan dengan nasib orang, dengan nasib keluarga terpidana. Admin Gerindra hilang. Aku gak ngerti kenapa, ya. Jadi ada apa sebenarnya gitu loh, ada apa sebenarnya, ya kan? Masa iya ketika masyarakat komen hal-hal yang menurut aku tuh sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Contoh kayak, Mindra, aku kangen sama dia, boleh nggak suami orang jadi milik? Kan itu nggak penting gitu kan, tapi direspon. Ya mungkin kalau kesan atau tujuan itu sebagai lucu-lucuan atau seru-seruan sih, ya menurut aku harus seimbang lah dengan, atau bukan seimbang malah, yang namanya nasib orang ini kan harus lebih diperhatikan gitu kan. Gitu, jujur aku tuh ngikutin akun Gerindra. Dari akun Gerindra itu tuh mulai menjadi perhatian, sorotan, karena respon-respon yang lucu, jenaka ya, menghibur. Ya oke lah, itu sebagai hiburan aku anggap. Tapi kan ini kan hasil MA ini kan juga bukan jadi lucu-lucuan gitu loh, ya kan? Ini hasil MA ini tuh berkaitan dengan nasib orang, nasib 7 terpidana, nasib keluarganya. Masa ya nggak tahu ya, mungkin aku berpositif thinking, mungkin admin Gerindra atau pihak Gerindra atau di bawah semua naungannya Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ini sedang coba untuk mengusut kasus ini tuh secara diam-diam. Aku berpikirnya positive thinking aja gitu ya. Tapi ya cobalah kita sebagai masyarakat ini tuh dikasih tanda-tanda gitu loh, dikasih sinyal positif juga bahwasannya kasus ini itu juga akan menjadi perhatian, bukan yang tiba-tiba hilang
Dan kalaupun misalnya ini tidak direspon sama Gerindra, ya salah satu caranya adalah ramekan VT-VT berupa tulisan gitu kan. Langsung aja tag admin Gerindra, tag Prabowo Subianto, Pak Presiden gitu kan. Kalau perlu kasih tuh foto-foto 7 terpidana mukanya yang dibabak belur ya kan. Terus berikan informasi tentang apa yang dialami oleh 7 terpidana ini, mulai dari dikencingi, mulai dari dipukul pakai borgol, pakai gembok kepalanya, disundut disundut rokok telinganya, terus dipukulin badannya, perutnya, diinjek. Bahkan Sudirman sampai tulang belikat belakangnya itu katanya mengalami cedera sehingga Sudirman ini tuh tidak bisa duduk dengan lama, ya kan? Kasih informasi itu. Mungkin admin-admin Gerindra ini itu nggak tahu apa yang 7 terpidana ini alami, ya kan? Cerita mereka bagaimana ternyata mereka ini itu cuman by telepon gitu kan, tolong ketemu kita di sini, dan mereka datang ternyata itu sistemnya jebakan, ya kan? Jadi aneh aja gitu loh. Masa iya temannya telepon, dari si A telepon si B-nya datang, terus si A dan si B ditangkap, dijadikan tersangka, dipenjara seumur hidup. Lah, aneh banget, ya kan? Aku tuh udah dengar semua ceritanya dari keluarganya, dari orang tuanya. Ya kan, aku nggak mungkin berani ngomong kayak gini itu kalau aku tidak tahu cerita yang terjadi dari orang tuanya. Bahkan ada yang anaknya baru pulang ke rumah, ya kan, terus nggak lama kemudian ditelepon temannya, disuruh datang ke depan SMP 11 ya, SMP 11 atau SMP atau SMA itu, pokoknya ada 11-11-nya, ya kan. Nah di SMP 11 ternyata mereka agak berjalan, ditangkapnya malah agak kesana dikit dari SMP 11 itu. Mereka nggak ngapa-ngapain ditangkap. Padahal gara-gara temennya minta tolong disuruh datang doang. Jadi ini aneh aja. Kalau seandainya ya dari cerita pihak keluarga ini itu benar ya, karena di tahun 2016 kan kejadiannya. Menurut aku ini harus ada konsekuensi. Pertama, konsekuensi pemecatan untuk keputusan MA, ya, itu. Mau apapun ceritanya pemecatan, karena pertama sudah menghilangkan nyawa orang, ya kan. Kedua, ini terjadinya, pertama memperbaiki nama baik mereka semua, ya kan. Terus penyiksaan yang dialami, menurut aku kalau cuma pemecatan MA doang sih, kalau misalnya terbukti bersalah ya, maksudnya keputusannya salah gitu, menurut aku kalau cuma sekedar pemecatan MA sih nggak adil. Harus ada ganti rugi, ganti secara material, artinya bayar semua kerugian, semua keluarga yang sudah menghutang itu dibayar semuanya, ya kan. Nah pertanyaannya, mana nih orang yang menelpon mereka, yang suruh mereka datang ke SMP 11 ini tuh mana? Aib itu mana sekarang? Gitu loh. Aib Ninggoy. Iya sih. Kalau seandainya ya, ini kan istilahnya kita bilang kunci dari kasus Vina 2016 ini kan aib ya. Kalau dari cerita dan informasinya ya. Terus kalau misalnya nih pihak kepolisian mau jahat aja, mau tutup kasus ini dengan fix 7 terpidana ini harus tetap menjalani hukuman penjara, ya aib itu dibunuh, ya kan, selesai, hilang semuanya, hilang saksinya, hilang buktinya, aib dibunuh, gitu. Itu cara pihak nggak tahu lah apakah pihak Rudiana atau pihak polisi, aku nggak tahu ya. Aibnya dibunuh, hilang kasus ini. Itu 7 terpidana, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
Mau kita bilang ke Pak Prabowo kayak mau apa kayak, kalau aibnya hilang semua. Serius. Jadi ini ya kuncinya itu adalah aib. Ya kan yang informasinya kan yang nelfon itu katanya kan gara-gara dipanggil, aibnya kemana. Bahkan terakhir itu tuh siapa, Dede ya, Dede itu tuh siap menggantikan posisinya. Itu kan sempat ngasih video statement juga kan Dedenya dengan hasil keputusan MA, ya kan. Nah yang menjadi pertanyaan aku adalah ternyata ada hasil bukti CCTV yang memang belum pernah ditunjukkan dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah itu coba dikasih lihat itu, ya kan, biar terang benderang. Kalau dibilang CCTV-nya tidak berfungsi, kalau di CCTV itu tuh ada rekaman terakhir. Kalau memang itu CCTV-nya dirusak ya, sengaja dirusak, itu ada rekaman terakhirnya. Kalau dibilang CCTV-nya hilang, itu fix berarti emang direncanakan. Ini adalah pembunuhan berencana, bukan pembunuhan, apa ya namanya ya? Iya pembunuhan sih, walaupun belum meninggal ya, tapi kan istilahnya kan ini direncanakan. CCTV-nya kena petir, aduh rakyat Indonesia nggak ini ya, nggak apa ya menurut aku ya, rakyat Indonesia itu tuh nggak gampang kamu bisa tipu lah, kesambar petir lah, hilang lah apa segala macam, nggak ada. Kalau hilang itu kita, ini contoh kalau saya di pekerjaan saya menghilangkan sesuatu nih, saya menghilangkan kamera misalnya, saya di kantor pasti di BAP, itu hilangnya bagaimana kronologinya. Tolong, kalau memang misalnya CCTV-nya hilang, tolong kronologinya dijabarkan, ditunjukkan bukti kronologinya, ya kan? CCTV-nya saya pegang mungkin CCTV-nya saya pegang di hari Kamis tanggal segini jam segini. Kemudian CCTV itu tuh saya bawa, saya masukkan ke dalam tas. Kemudian di jam segini saya lagi makan siang misalnya di rumah makan Padang. Nah di rumah makan Padang saya pesan makanan ini, pas saya balik ke meja saya hilang. Itu namanya kronologi. Jadi kalau pihak kepolisian mengatakan bahwasannya CCTV-nya hilang, tolong kronologinya seperti apa, ya kan? Harus jelas gitu. Aib berada di lunak. Lunak itu apa? Kasus direncanakan yang pasti. Iya makanya aku bilang siap, Leo hati-hati kalau ngomong ya. Bukan apa ya, lebih kepada banyak yang menjanggal di pikiran kita, di pikiran saya pribadi, yang membuat menurut saya itu tidak bisa diterima secara akal logika gitu loh. Paham nggak? Mulai dari hasil keputusan itu tidak bisa diterima. Karena waktu sidang pun saya ngikutin sidangnya gitu loh. Saya dengerin sidangnya seperti apa, kronologinya seperti apa, dan bahkan itu udah banyak sekali di TikTok, di Instagram itu udah banyak sekali gitu kan. Kronologi yang diceritakan, yang dijabarkan oleh 7 terpidana itu tuh udah banyak banget, udah jelas. Dan bahkan satu dengan yang lain itu saling berkaitan, ya kan? Penjelasan 7 terpidana itu tuh semuanya saling berkaitan gitu loh. Jadi menurut aku kecil sekali kalau 7 terpidana ini tuh berbohong, ya, kecil sekali. Jadi kalau misalnya aku juga nggak mungkin lah bisa telan bulat-bulat gitu. Oh 7 terpidana enggak. Tapi aku dengarkan dulu apa yang memperkuat mereka itu tidak bersalah. Banyak sekali keterangan mereka itu yang semuanya saling berkesinambungan. Dan yang kedua dari hasil novumnya, novum atau apa gitu, yang bukti yang dipegang secara autentik oleh Ibu Titin itu aku udah lihat. Dan itu tuh dari tahun 2016 kata Ibu Titin. Bahkan percakapan dari handphone itu sudah dibongkar, ya. Bahkan ada percakapan siapa gitu yang bilang kayak dia nitip beli pentol.
atau apa gitu loh. Tidak ada percakapan yang mereka ini bakal rencana dibunuh, mereka ini diikutin, mereka ini dikejar-kejar oleh geng motor. Itu tidak ada. Tidak ada percakapan itu. Yang percakapan di tahun 2016 dari handphonenya Vina itu tidak ada yang mengatakan mereka dikuntit, mereka diikutin misalnya gitu kan, mereka diancam, mereka mau dibunuh, mereka mau dijebak sama. Tidak ada kata-kata itu. Dan tidak ada kata-kata geng motor di percakapan di handphonenya Vina itu. Gak ada. Gitu loh. Jadi itu film. Dan sekali lagi, kalau namanya film itu kan konsepnya harus membuat cerita itu berbunga-bunga ya. Karena supaya apa? Supaya laku. Karena kalau tidak berbunga-bunga, tidak ada yang mau nonton. Kalau cerita film itu tuh secara real misalnya ya, kayak oh ya Vina kecelakaan sama Eki, meninggal. Filmnya biasa aja, pasti nggak akan ada yang nonton gitu loh. Tapi dikasihlah bumbu-bumbu, ya kan? Didramatisir lah filmnya. Sama kayak kita buat film horor. Kalau film horor hantunya tidak seram. Misalnya proses hantu ini sebelum dia menjadi hantu, meninggalnya kalau cuma meninggal sekedar ditabrak kan biasa aja gitu loh. Coba kalau hantu ini dibunuh, diperkosa, dikencingi, terus hantunya bergentayangan, balas dendam, terus yang melakukan pembunuhan sebelum itu kan pasti lebih laku gitu loh. Nah, jadi kalau kita berkaitan dengan film Vina sebelum 7 hari, terus habis itu dengan keterangan 7 terpidana sama hasil persidangan di tahun 2016 yang dipegang Ibu Titin sampai sekarang, itu semuanya nggak nyambung. Filmnya nggak nyambung, tapi keterangan 7 terpidana dengan hasil keterangan Ibu Titin itu tuh semuanya nyambung. Karena apa? Karena mereka tidak ada kaitannya dengan kejadian kematian Vina dan Eki. Bukan pembunuhan ya, tapi kematian. Itu beda. Kalau pembunuhan ada proses pembunuhan yang dilakukan sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia. Tapi kalau kematian itu bisa jadi prosesnya itu adalah sakit, kecelakaan, itu bisa gitu. Jadi nggak ngerti lagi lah. Kalau kita ngomongin semoga dibalas di akhirat, lah ini keluarga 7 terpidana masih hidup, tapi hidupnya sengsara, hidupnya tersiksa. Nasib mereka gimana? Ya kan? Gitu loh. Jadi nggak adil aja. Walaupun memang ya balik lagi ya, tidak ada yang bisa membuktikan secara dunia nyata ya, sehingga kita berharap bahwasannya akan ada siksaan di akhirat gitu loh. Tapi kan keluarga 7 terpidana ini, ya kan, 7 terpidana ini juga masih hidup. Mereka hidup terengap-engap. Tau nggak terengap-engap itu artinya kayak mereka nggak tahu mereka ngelakuin kesalahan apa, tapi mereka disiksa, mereka dipenjara, terus keluarganya kehabisan harta semuanya gitu kan. Gitu loh. Jadi tolong banget, salah satu langkah yang dilakukan Saka Tatal dengan Sumpah Pocong itu ternyata nggak diterima lah. Bukan nggak diterima, maksudnya adalah Ibtu Rudiannya tidak datang, tidak hadir, ya kan. Harusnya sih kalau misalnya beliau ngerasa benar ya, beliau benar lah ya tidak ngelakuin itu, ya udah, apa salahnya kan, gitu loh. Nggak ada yang salah, karena memang itu banyak saksi, bahkan masyarakat juga menyaksikan. Bukan hanya masyarakat, disebarkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bukan hanya masyarakat Cirebon, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Ya kan, kalau misalnya dia ngerasa dengan cara Sumpah Pocong itu tuh terlalu berat, coba lakukan mediasi. Tapi kan ini tidak ada upaya melakukan mediasi. Mau live bang? Jam berapa sih? Nomor teleponnya? Jam 3:10 sih.
Pokoknya sekali lagi mari kita doakan. Kalau teman-teman izin berkenan untuk memberikan bantuan kepada Pak Sanos yang masuk ke rumah sakit, silahkan silahkan hubungi teman-teman yang memang yang dekat dengan Pak Sanos segala macam, karena memang apalagi yang mereka butuhkan selain memang mereka membutuhkan support secara mental, pasti mereka juga membutuhkan dana, kemudian obat-obatan. Gitu. Pucat amat bang katanya. Oh iya, mungkin karena dari sini kali ya. Gitu. Bang Koloyo lagi pada tidur nih. Tidur. Jadi suaranya harus kecil-kecil. Enggak loyo, cuman lagi tidur aja. Klimis kok, ini klimis tuh. Jerawat ya bang, enggak, ini itu kalau kumis mau numbuh itu pasti kayak gini. Bang, gue ada telepon bang. Halo. Halo Leo. Yes. Yuk, siapin buat live. Oke. Kasih aku waktu 2 menit bang. Oke, jadi nggak dimatiin ya? Matiin aja. Nanti aku. Matiin aja, oke. Iya, siap. Thank you.